Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 9. Ingat, setiap ilmu yang kita pelajari akan membawa kita selangkah lebih dekat dengan impian kita. Jadi teman-teman, mari kita mulai perjalanan belajar kita tentang konsep keberbakatan, anak berbakat, dan pendidikannya. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 nih teman-teman. Ada Elisia Eka Putri, Rahman Nurul Isnaini, Pasha Dwi Ano, dan yang terakhir Regi Putri Melati. Nah, kita sudah masuk ke materi ini teman-teman. Siapkan diri kalian, mari kita belajar dengan semangat dan fokus. Jadi teman-teman, apa sih konsep keberbakatan itu? Istilah berbakat digambarkan oleh Plato sebagai man of gold atau manusia emas, yaitu orang yang mempunyai taraf intelektual superior, yang kemudian diterjemahkan dari kata berbahasa Inggris, yaitu gifted, dan diartikan sebagai sesuatu yang dihadiahkan. Dan istilah lainnya adalah giftedness, gifted, talented, creative, insightful, genius, dan precious. Sehingga makna berbakat adalah orang yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, dilihat dari skor yang diperoleh dari tes intelijensi. Nah, selanjutnya, konsep berbakat menurut beberapa ahli. Yang pertama, the ring conception dari Renzulli. Menurut Renzulli, keberbakatan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu kecakapan di atas rata-rata, kreativitas, dan komitmen pada tugas. Yang kedua, dari Sanford C. Hone, keberbakatan menurut beliau tidak hanya berkaitan dengan aspek kemampuan intelektual, tetapi juga mencakup motivasi untuk menggambarkan kemampuan tersebut. Yang ketiga, dari Francois Gagne, konsep keberbakatan menurut beliau amat membedakan keberbakatan intelektual atau gifted dan perolehan hasil belajar skolastik. Sementara keberbakatan lainnya yaitu talented, menurut beliau terkait dengan kualitas kepemimpinan, kinerja mekanik, keterampilan manipulatif, dan ekspresi seni musik, literatur, serta hubungan kemanusiaan dan kemajuan kemanusiaan lainnya. Nah, berikutnya ada pengertian dari anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam satu atau lebih bidang tertentu. Anak-anak ini biasanya menunjukkan kemampuan belajar yang lebih cepat, rasa ingin tahu yang tinggi, keterampilan luar biasa dalam kreativitas atau logika, dan potensi untuk mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Anak berbakat juga bisa menunjukkan minat yang kuat dalam bidang tertentu, dan seringkali memiliki cara berpikir atau menyelesaikan masalah yang berbeda dari anak pada umumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anak berbakat. Anak berbakat memiliki cara yang unik dalam belajar. Mereka cenderung lebih cepat memahami konsep-konsep baru dan seringkali memiliki minat yang mendalam pada bidang tertentu. Pembelajaran yang terlalu lambat atau materi yang terlalu mudah dapat membuat anak berbakat merasa bosan dan tidak tertantang. Sebaliknya, pembelajaran yang terlalu cepat atau terlalu sulit tentunya dapat membuat mereka merasa frustasi. Maka dari itu, pendidikan untuk anak berbakat memerlukan pendekatan yang berbeda dari pendekatan pada umumnya, karena mereka memiliki potensi untuk belajar lebih cepat dan lebih dalam. Beberapa langkah hal yang dapat diperhatikan dalam pendidikan anak berbakat ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, pemahaman potensi anak. Seorang pendidik dan orang tua perlu untuk menggali bakat anak sejak dini. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan dukungan yang tepat pada anak. Identifikasi bakat ini bisa dilakukan melalui tes kemampuan, pengamatan terhadap minat dan prestasi anak, serta pemantauan perkembangan mereka. Yang kedua, pendekatan yang diferensial. Anak berbakat tentunya membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini bisa berupa akselerasi, yaitu percepatan proses pembelajaran, ataupun diferensiasi, yaitu menyesuaikan materi agar sesuai dengan tingkat pemahaman atau kemampuan anak. Dengan pendekatan ini, anak berbakat akan merasa lebih tertantang dan merasa tidak bosan dengan materi yang terlalu mudah bagi mereka. Yang ketiga, pendidikan sosial dan emosional. Selain pengembangan kemampuan akademik ataupun keterampilan di bidang tertentu, pendidikan anak berbakat juga perlu
mencakup aspek sosial dan emosional. Anak berbakat terkadang menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, sehingga penting untuk membangun kecerdasan emosional mereka dan mengajarkan keterampilan sosial. Yang keempat, fasilitas dan program khusus. Program pendidikan khusus seperti kelas untuk anak berbakat ataupun suatu program akselerasi bisa membantu mengembangkan bakat mereka. Hal ini juga bisa mencakup partisipasi dalam kompetisi ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolahan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya, ciri-ciri konsep keterbakatan. Berdasarkan dari pendapat Ranjuli dalam Mons and Peters pada tahun 1992, seseorang disebut berbakat apabila memenuhi 3 klaster berikut. Yang pertama, kemampuan di atas rata-rata atau above average ability, merupakan umum sebagaimana yang diungkapkan oleh tes intelijensi pada umumnya ataupun kemampuan khusus sebagaimana yang diungkapkan oleh tes bakat tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri konsep keberbakatan yang B, yaitu komitmen terhadap tugas. Kobasa, Mati, dan Han tahun 1982 mengartikan yang dimaksud dengan komitmen terhadap tugas adalah kecenderungan untuk melibatkan diri ke dalam suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Komitmen terhadap tugas merupakan kemampuan untuk mengusahakan sendiri dalam mencapai suatu hal yang telah direncanakan. Kehendak yang kuat, ketekunan dan usaha yang kuat berusaha mencapai prestasi yang terjadi. Ranjuli dan Monks dan Mason tahun 2000. Ketekunan terhadap tugas ditandai oleh ketekunan, dorongan, tenaga, dan ketertarikan terhadap tugas. Ranjuli dan Feldhusen tahun 1986. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri konsep keberbakatan yang C, yaitu kreativitas yang tinggi. Menurut Campbell dalam Mangunharjana tahun 1995 mendefinisikan kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti. Madeline tahun 1998 menyimpulkan dari beberapa pandangan bahwa kreativitas memiliki komponen sesuatu yang baru atau novelty dan bermanfaat atau usefulness. Selain itu juga melibatkan penemuan suatu solusi, originalitas, dan kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru dan bermanfaat. Untuk yang selanjutnya yaitu layanan pendidikan anak berbakat. Terdapat beberapa kategori setting pelayanan. Yang pertama ada sekolah khusus seperti sekolah-sekolah unggulan yang mengacu pada sekolah-sekolah unggulan yang dirancang untuk anak-anak berbakat. Yang kedua ada sekolah umum atau kelas reguler, yaitu layanan dalam konteks pendidikan umum tetapi dengan penyesuaian seperti yang pertama ada loncat kelas. Anak berbakat dapat melompat tingkat kelas berdasarkan kemampuan mereka. Yang kedua ada percepatan. Anak-anak menyelesaikan kurikulum lebih cepat dibanding siswa yang lain. Yang ketiga ada sekolah unggulan, yaitu sekolah tertentu yang memiliki program khusus untuk anak berbakat. Dan yang keempat ada pull out, yaitu anak berbakat mengikuti sesi belajar tambahan di luar kelas reguler. Dan yang ketiga ada kelas khusus yang diperuntukkan untuk anak berbakat dalam bentuk yang pertama ada kelas akselerasi, yaitu merancang kurikulum lebih cepat untuk memenuhi potensi anak berbakat. Yang kedua ada kelas olimpiade yang berfokus pada persiapan kompetensi seperti olimpiade sains, matematika, atau yang lainnya. Program pengembangan bagi anak berbakat. Yang pertama ada akselerasi. Akselerasi diartikan proses percepatan atau program percepatan belajar. Program akselerasi telah diselenggarakan sejak tahun 2000 yang dirancang oleh Menteri Pendidikan Nasional pada Rakernas Depdiknas menjadi program pendidikan nasional. Penyusunan program layanan ini dengan menggunakan pengembangan kurikulum yang sengaja disusun dan dipraktikkan bagi anak berbakat dengan kurikulum berdiferensiasi yang mengacu pada penanjakan pada kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat lebih lanjut. Pendidikan khusus. Pendidikan yang diberikan kepada individu yang berbakat menghendaki pendekatan khusus, yang berarti memiliki perbedaan dengan pendidikan yang diberikan kepada individu yang biasa. Pendidikan khusus diberikan kepada anak berbakat memiliki kecerdasan dan kecepatan lebih dalam belajar. Dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk, yaitu memperkaya, percepatan, lalu pengelompokan khusus. Perencanaan homeschooling. Homeschooling yaitu menyediakan sarana pengembangan minat dan bakat peserta didik yang memadai dan berkualitas. Dengan berfokusnya homeschooling pada pengembangan minat dan bakat, menjadi keunggulan tersendiri untuk terus dikembangkan dan semakin matang. Homeschooling dapat membuat anak meluangkan waktu lebih banyak untuk mengembangkan minat dan bakatnya, karena homeschooling memiliki fleksibilitas jam yang lebih tinggi dibandingkan sekolah formal. Nah, kesimpulannya adalah
Keberbakatan adalah potensi atau kemampuan luar biasa yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu, melibatkan kecerdasan tinggi, kreativitas, dan motivasi kuat untuk mencapai prestasi yang unggul. Anak berbakat memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam aspek intelektual, kreatif, atau fisik dan cenderung lebih mendalam pada topik tertentu. Pendidikan anak berbakat perlu dirancang secara khusus untuk mengakomodasi kebutuhan mereka, misalnya memberikan tantangan tambahan, kurikulum yang diperkaya, atau percepatan pembelajaran agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Berikut adalah sumber referensi dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi kelompok 10. Terima kasih sudah bergabung di video kali ini. Saya, Eri Eka Nugraheni, sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Dan dalam kesempatan ini, kita akan membuat sebuah video presentasi yang sangat menarik. Topik yang akan kita bahas adalah kesalahan belajar akademik. Dan kami yakin, materi ini akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, video ini akan membahas mengenai kesulitan sekaligus solusi dalam belajar akademik. Yang kedua, jika terdapat pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan kami akan dengan senang hati menjawabnya. Sekarang, mari kita mulai langsung dan simak bersama-sama video presentasi kali ini. Semoga kalian menikmati dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama Indriani Dwi Febrianti dengan NIM akhir 044, yang kedua Eri Eka Nugraheni dengan NIM akhir 047, dan yang terakhir Najwa Aulia Putri dengan NIM akhir 063. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kesulitan belajar akademik. Nah, kesulitan belajar akademik adalah kondisi di mana seseorang siswa mengalami hambatan dalam memahami dan melaksanakan tugas-tugas akademik. Merujuk pada hambatan atau masalah yang dialami oleh siswa dalam mencapai potensi akademiknya, ini bisa mencakup kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, mengingat informasi, mengorganisasi tugas, atau mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari. Nah, ciri atau bentuk dari beberapa kesulitan belajar akademik yang pertama adalah kemampuan membaca, menulis, atau matematika yang tidak sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Dampak dari kesulitan dalam membaca, menulis, dan matematika di antara lain, yang pertama, kinerja akademik menurun. Karena kemampuan dasar ini merupakan fondasi untuk mata pelajaran lainnya, kesulitan dalam membaca, menulis, dan matematika seringkali berujung pada kesulitan belajar di bidang akademik lainnya. Yang kedua, rasa percaya diri menurun. Siswa yang mengalami kesulitan dalam keterampilan ini seringkali merasa malu, frustasi, atau bahkan putus asa yang dapat mempengaruhi motivasi dan minat mereka terhadap pembelajaran. Yang ketiga, menghindari tugas akademik. Mereka bisa cenderung menghindari tugas-tugas yang berkaitan dengan membaca, menulis, atau matematika karena merasa kesulitan. Ciri yang kedua adalah kesulitan memahami konsep-konsep tertentu. Memahami konsep-konsep tertentu adalah salah satu jenis kesulitan yang sering dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Ketika siswa mengalami kesulitan ini, mereka mungkin kesulitan untuk memahami, menghubungkan, atau mengaplikasikan konsep-konsep tertentu yang diajarkan di sekolah. Meskipun materi tersebut seharusnya sudah sesuai dengan tingkat perkembangan atau usia mereka, mengidentifikasi atau menangani kesulitan dalam memahami konsep-konsep tertentu secara tepat dan cepat sangat penting untuk menghindari terjadinya ketertinggalan dalam pembelajaran. Pendekatan yang sabar dan sistematis akan sangat membantu siswa untuk memahami dan menguasai materi yang sulit. Ciri yang ketiga adalah lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Nah, ciri ini merupakan salah satu kesulitan belajar akademik yang sering dialami oleh siswa. Fenomena ini mengacu pada keadaan di mana siswa membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan teman-teman sebayanya untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah. Meskipun tugas tersebut tidak terlalu rumit, lambat dalam melakukan tugas belajar dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang baik yang bersifat internal, seperti kemampuan kognitif, maupun eksternal, seperti faktor lingkungan atau emosional. Biasanya, siswa yang mengalami hal ini kesulitan dalam mengatur waktunya. Ia belum mampu membedakan mana prioritas dan mana yang kurang prioritas. Ciri yang keempat adalah hasil belajar yang tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Nah, dalam situasi ini, di mana seorang siswa merasa bahwa meskipun mereka telah berusaha keras dan menghabiskan banyak waktu untuk belajar, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dapat menjadi salah satu tanda dari kesulitan belajar akademik dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Hasil belajar yang tidak seimbang oleh usaha yang dilakukan sangat-sangat mempengaruhi motivasi serta kepercayaan diri siswa.
Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi tidak hanya usaha yang dilakukan, tetapi juga pendekatan belajar yang digunakan, kondisi emosional dan fisik siswa, serta adanya dukungan yang memadai. Dengan langkah-langkah yang tepat, siswa dapat meningkatkan efisiensi belajar mereka dan mendapatkan hasil yang lebih seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Apa saja sih faktor-faktor kesulitan akademik yang dialami oleh anak? Yang pertama, yaitu faktor genetik. Beberapa siswa mungkin memiliki predisposisi genetik yang membuat mereka lebih rentan terhadap kesulitan belajar. Ini bisa termasuk masalah dalam pemrosesan informasi atau gangguan pembelajaran, seperti disleksia, kesulitan membaca, atau disgrafik, kesulitan menulis. Siswa dengan predisposisi ini mungkin mengalami kesulitan dalam memproses informasi dengan cara yang efisien, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Sehingga mereka mungkin membutuhkan pendekatan khusus untuk memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, yaitu pengajaran yang tidak sesuai. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan belajar karena metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, dan pendekatan pengajaran yang fleksibel dapat membantu mengatasi masalah ini. Metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa juga dapat menyebabkan kesulitan belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Ada yang lebih efektif belajar melalui visual atau melihat, auditori, mendengar, atau kinestetik dengan melakukan. Jika guru tidak mempertimbangkan perbedaan ini dan menggunakan satu metode pengajaran saja, mungkin siswa merasa kesulitan untuk memahami materi. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menerapkan pendekatan pengajaran yang fleksibel dan bervariasi agar semua siswa dapat terlibat dan memahami pelajaran dengan baik. Kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum di Indonesia yang komponen materinya sangatlah kompleks, berdampak pada guru dan juga siswanya. Pasalnya, siswa harus berusaha untuk memenuhi atau memahami materi yang ada, dan guru juga harus mengajar target materi yang diajarkan. Siswa yang sebenarnya belum paham akan materi yang diajarkan, namun guru akan tetap melanjutkan materi yang diajarkan untuk mencapai suatu target. Sehingga banyak siswa yang hanya sepintas mempelajari satu materi tanpa mampu mengembangkan soft skill yang dimilikinya, karena harus lanjut ke materi berikutnya. Akibatnya, banyak siswa hanya mempelajari materi secara sepintas dan tidak mampu mengembangkan keterampilan penting karena tidak ada waktu untuk mendalami setiap konsep yang dipelajari. Faktor yang keempat yaitu lingkungan kelas yang tidak kondusif. Lingkungan kelas yang tidak kondusif dapat mempengaruhi keseluruhan akademik siswa dan juga kesulitan akademik siswa. Lingkungan kelas yang tidak kondusif dapat menyebabkan siswa merasa bosan atau jenuh dalam belajar, sehingga tujuan belajar sulit dicapai. Lingkungan luar kelas yang tidak kondusif juga dapat mengganggu konsentrasi siswa. Beberapa contoh lingkungan kelas yang tidak kondusif adalah tata ruang kelas yang monoton, tidak memiliki hiasan-hiasan atau dekorasi yang menarik, pencahayaan kurang, serta sirkulasi udara tidak baik dan juga berisik. Lingkungan kelas yang tidak kondusif dapat mempengaruhi kesulitan akademik siswa jika suasana kelas tidak nyaman, seperti tata ruang yang monoton dan kurangnya dekorasi menarik. Siswa bisa merasa bosan atau jenuh saat belajar. Selain itu, pencahayaan yang buruk dan sirkulasi udara yang tidak baik dapat membuat siswa merasa tidak nyaman dan sulit berkonsentrasi. Lingkungan luar kelas yang bising juga dapat mengganggu fokus mereka, sehingga tujuan pembelajaran menjadi sulit untuk dicapai. Faktor yang kelima yaitu kesehatan mental dan emosional nih teman-teman. Kesehatan mental dan emosional yang buruk seperti kecemasan atau depresi dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja akademik siswa. Kesehatan mental dan emosional merupakan faktor penting dalam proses belajar. Siswa yang mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi seringkali kesulitan untuk berkonsentrasi pada pelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Gejala-gejala ini dapat mengganggu proses belajar secara keseluruhan dan mempengaruhi kinerja akademik mereka. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental siswa sangat penting agar mereka dapat belajar dengan lebih optimal. Nah, faktor yang terakhir nih teman-teman adalah interaksi negatif antara siswa dan juga guru. Interaksi negatif dengan guru dapat menurunkan motivasi siswa yang menyebabkan minat belajar menurun dan tingkat keterlibatan yang rendah dalam kegiatan kelas. Siswa dapat menjadi putus asa dan tidak bersemangat dalam belajar, yang dapat berdampak negatif pada prestasi akademik mereka.
Interaksi negatif antara siswa dan guru juga dapat berdampak besar pada motivasi belajar siswa. Jika seorang siswa merasa tidak didukung atau dihargai oleh gurunya, minat mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisa menurun drastis. Ketidakpuasan ini dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kurangnya semangat dalam belajar, sehingga prestasi akademik mereka pun terpengaruh secara negatif. Membangun hubungan positif antara guru dan siswa sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung dan juga produktif. Nah, materi yang selanjutnya adalah 3 tingkat kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kesulitan yang dialami siswa nih teman-teman. Jadi berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing tingkat kesulitan belajar. Yang pertama yaitu tingkatan ringan. Cara pemecahan masalahnya cukup dengan menerangkan kembali satuan pelajaran pokok atau mempelajari kembali dengan serius. Pada tingkat ini, siswa mengalami kesulitan yang relatif sederhana, misalnya seperti kurangnya perhatian. Siswa mungkin tidak fokus saat guru menjelaskan materi, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami pelajaran. Solusi untuk mengatasi kesulitan ini biasanya cukup dengan menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan atau menciptakan suasana belajar yang lebih serius dan juga kondusif. Nah, dampak dari tingkatan ringan ini, siswa cenderung masih bisa mengikuti pelajaran setelah mendapatkan penjelasan tambahan yang dilakukan. Yang kedua yaitu tingkatan sedang. Penanganannya tidak cukup dengan cara mengulang-ulang atau mempelajari satuan pelajaran pokok, tapi perlu mengembalikan siswa tersebut ke situasi dan kondisi pembelajaran, sehingga konsentrasi tersebut tidak terganggu. Kesulitan pada tingkat ini lebih kompleks dan memerlukan perhatian khusus, seperti contoh, tanda-tanda emosional nih teman-teman. Siswa sering tampak murung atau tidak bersemangat saat belajar, serta kesulitan berkonsentrasi, terutama saat ulangan atau tes yang dilakukan. Nah, jika masalah ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti masalah keluarga, mungkin pendekatan yang diperlukan harus lebih mendalam, bukan hanya mengulang materi. Nah, tingkatan yang terakhir nih teman-teman, tingkatan berat. Disebabkan faktor mendasar akan sukar atau mungkin tidak dapat ditangani lagi. Tingkat kesulitan ini menunjukkan adanya gangguan yang lebih serius, seperti gangguan fisik atau neurologis. Siswa mungkin mengalami masalah pada organ fisik atau saraf akibat kecelakaan yang menghambat kemampuan mereka untuk memahami dan mengingat konsep pelajaran. Keterbatasan dalam pembelajaran siswa dengan kesulitan berat seringkali tidak dapat menangkap konsep dengan cepat dan mungkin mengalami lupa yang signifikan terhadap materi yang telah diajarkan. Penanganan yang bisa dilakukan adalah memerlukan pendekatan terapeutik dan dukungan berkelanjutan karena penyebabnya mungkin bersifat mendasar dan tidak mudah untuk diatasi. Selanjutnya adalah gejala kesulitan belajar akademik. Menurut Chalmers yang dikutip oleh Hallan dan Kaufman, ada 10 gejala. Yang pertama adalah hiperaktif. Individu dengan hiperaktif sering sekali memiliki tingkat aktivitas fisik yang sangat tinggi dan kesulitan untuk duduk diam. Hal ini mengganggu konsentrasi mereka, terutama dalam situasi yang memerlukan perhatian penuh, seperti di kelas. Kesulitan untuk mengendalikan diri dan berfokus pada tugas bisa menyebabkan rendahnya prestasi akademik. Yang kedua, ada gangguan persepsi motorik. Gangguan persepsi motorik berarti kesulitan dalam mengintegrasikan informasi yang diterima oleh indera dengan kemampuan motorik tubuh. Hal ini bisa menyebabkan masalah dalam koordinasi gerakan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, atau bahkan dalam keterampilan fisik lainnya. Individu mungkin terlihat canggung atau memiliki kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, emosi yang labil. Labilitas emosi berarti individu tersebut memiliki perubahan suasana hati yang sangat cepat dan tidak terduga. Misalnya, merasa sangat marah atau sedih dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat mengaruhi konsentrasi dan interaksi sosial mereka, serta meningkatkan kecemasan atau frustasi yang pada gilirannya mengaruhi kemampuan akademik mereka. Nomor 4 adalah kurang koordinasi. Koordinasi yang buruk antara tubuh dan otak dapat memengaruhi kemampuan untuk melakukan tugas yang membutuhkan kontrol motorik yang presisi, seperti menulis, membaca, atau melakukan perhitungan matematika. Ini seringkali terlihat dalam kesulitan mengatur gerakan tubuh dengan tepat atau merespons secara efisien dalam situasi tertentu. Nomor 5, gangguan perhatian. Kesulitan untuk mempertahankan perhatian pada satu tugas dalam waktu yang lama adalah gejala umum pada individu dengan ADHD atau gangguan serupa. Mereka mungkin dengan mudah teralihkan oleh rangsangan eksternal atau bahkan pikiran mereka sendiri yang membuat mereka sulit mengikuti pelajaran atau menyelesaikan tugas akademik dengan baik. Nomor 6 adalah impulsif. Impulsivitas mengacu pada kecenderungan untuk bertindak tanpa pertimbangan matang terlebih dahulu. Ini bisa menyebabkan kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat atau menyelesaikan tugas sesuai urutan yang benar. Nomor 7, gangguan memori dan berpikir.
Individu dengan kesulitan belajar akademik sering menghadapi masalah dalam mengingat informasi atau berpikir secara logis dan terstruktur. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan untuk memahami materi pelajaran, mengingat fakta-fakta penting, atau menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah gangguan dalam berbicara dan mendengarkan. Gangguan dalam kemampuan berbicara dan mendengarkan bisa mencakup kesulitan dalam memahami instruksi verbal, berbicara dengan lancar, atau berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Anak-anak dengan gangguan ini mungkin menunjukkan keterlambatan berbicara atau kesulitan dalam mengikuti percakapan dengan orang lain. Yang terakhir adalah hasil elektroencephalogram atau EEG yang tidak teratur serta tanda neurologis yang tidak jelas. EEG adalah tes yang digunakan untuk memeriksa aktivitas listrik otak. Pada beberapa individu dengan kesulitan belajar atau gangguan perkembangan, hasil EEG dapat menunjukkan pola yang tidak teratur, yang mungkin mengindikasikan adanya masalah neurologis yang mendasar. Tanda neurologis yang tidak jelas bisa mencakup gejala fisik atau neurologis yang sulit untuk didiagnosis secara jelas, seperti refleks yang tidak normal atau gangguan motorik yang tidak dapat dijelaskan. Lalu, bagaimana solusi agar kesulitan belajar akademik ini dapat teratasi? Yang pertama adalah identifikasi dini. Identifikasi dini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam mengatasi kesulitan belajar. Dengan mengidentifikasi masalah, intervensi dapat dilakukan lebih cepat sehingga memungkinkan anak atau individu mendapatkan dukungan yang diperlukan sebelum kesulitan belajar menjadi lebih besar. Hal-hal yang harus dilakukan pada identifikasi dini adalah pentingnya screening awal, kemudian pemantauan berkala, dan juga evaluasi psikologis. Nomor 2 adalah kita harus melakukan pendekatan individual, yakni memberikan perhatian khusus dan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan unik setiap anak. Setiap individu itu memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda, sehingga pendekatan yang satu untuk semua itu tidak selalu efektif ya. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan itu adalah penyesuaian kurikulum, penyusunan rencana pendidikan individual, dan juga pembelajaran satu-satu. Nomor 3, pengajaran yang diferensiasi. Pengajaran diferensiasi itu adalah teknik mengajar yang melibatkan penyesuaian pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan beragam siswa dalam satu kelas. Melalui pendekatan ini, anak-anak dengan kesulitan belajar dapat diberikan materi dan cara pengajaran yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya adalah dukungan kesehatan mental. Kesulitan belajar akademik itu seringkali berhubungan dengan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau stres. Oleh karena itu, teman-teman, memberikan dukungan kesehatan mental yang tepat sangatlah penting untuk kesejahteraan emosional dan akademik individu. Apa saja hal yang harus dilakukan? Yakni terapi psikologis, pelatihan keterampilan coping, dan juga program intervensi sosial dan emosional. Yang terakhir adalah komitmen keluarga. Adanya komitmen keluarga itu berperan sangat penting dalam mendukung keberhasilan akademik anak. Dukungan orang tua dan juga keluarga dapat membantu anak merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengatasi kesulitan belajar. Hal yang harus dilakukan oleh keluarga adalah keterlibatan orang tua dalam pendidikan, pemberian dukungan emosional, penguatan rutin di rumah, dan juga pelatihan orang tua. Melalui kombinasi berbagai pendekatan yang saling melengkapi, kita bisa mengatasi masalah sebelum berkembang lebih lanjut. Model pelayanan pendidikan. Jadi teman-teman, kira-kira pelayanan pendidikan apa saja yang harus dilakukan ketika siswa kita memiliki kesulitan belajar akademik? Yang pertama ini adalah kelas khusus, yakni kelas yang dirancang khusus untuk siswa yang memiliki kesulitan seperti disleksia, ADHD, gangguan perilaku, atau gangguan kognitif lain. Kelas ini itu dipisahkan dari kelas reguler dan memiliki pendekatan yang lebih intensif juga terfokus. Kemudian apa saja ciri-cirinya? Yakni hanya diikuti oleh siswa yang membutuhkan dukungan akademik, seperti disleksia, ADHD, atau gangguan belajar lain. Pengajaran yang dilakukan juga terfokus dengan metode pengajaran yang lebih sederhana, visual, atau kinestetik. Kelas ini itu dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga terstruktur. Dibandingkan dengan kelas reguler, siswa di kelas khusus itu lebih sedikit, sehingga guru dapat memberikan perhatian lebih kepada setiap siswa. Nomor 2 adalah ruang sumber atau resource room. Ruang sumber adalah model pelayanan yang memungkinkan siswa dengan kesulitan belajar untuk belajar di dalam kelas reguler tetapi mendapatkan dukungan tambahan di luar kelas, yaitu ruang khusus sumber yang disediakan oleh sekolah. Ciri-cirinya ini, siswa mendapat dukungan lebih intensif di ruang sumber. Kemudian mendapatkan bantuan dari guru spesialis atau tutor yang membantu mereka memahami materi pelajaran yang sulit. Di ruang sumber, guru memberikan perhatian khusus terhadap materi yang belum dikuasai oleh siswa. Contohnya membaca, menulis, atau matematika. Kemudian, di ruang sumber ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan instruksi tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan akademik mereka. Yang terakhir adalah kelas reguler. Kelas reguler adalah model pelayanan yang paling umum, di mana semua siswa belajar bersama dalam satu kelas tanpa adanya pemisahan berdasarkan kebutuhan khusus atau kesulitan belajar.
Ciri-ciri dari kelas reguler sendiri adalah: 1. Pendidikan inklusif, yakni siswa dengan kesulitan belajar berada dalam kelas yang sama dengan siswa yang lainnya. Guru di kelas reguler dapat menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih fleksibel, seperti pengajaran diferensiasi, pemberian waktu tambahan untuk tugas, penggunaan alat bantu visual, atau penggunaan teknologi untuk membantu siswa yang kesulitan. Guru dapat memberikan penyesuaian dalam tugas dan ujian untuk siswa yang membutuhkan, seperti soal yang lebih sederhana atau waktu lebih lama untuk menyelesaikan ujian. Meskipun nantinya ada anak yang kesulitan, mereka masih terlibat dalam pembelajaran kelompok dan bisa belajar bersama teman-teman sebaya. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah kesulitan belajar akademik adalah kondisi di mana seorang siswa mengalami hambatan dalam memahami dan melaksanakan tugas-tugas akademik. Kesulitan belajar merupakan tantangan yang kompleks, namun dapat diatasi dengan penanganan yang tepat. Penting untuk memahami faktor penyebab, dampak, dan strategi penanganan yang efektif. Dengan kolaborasi dan dukungan yang kuat, individu dengan kesulitan belajar dapat mencapai potensi mereka dan meraih kesuksesan dalam kehidupan. Nah, slide tersebut berisikan sumber-sumber yang telah kami ambil untuk membuat presentasi kali ini. Nah, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin mendalami lebih lanjut tentang topik yang telah dibahas, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Kami akan senang mendengar pendapat dan pertanyaan dari kalian. Sekian presentasi dari kelompok 10, semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.